Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual Bana Agung Darujat CGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali tersenyum. Semboyan Ki Hajar Dewantara sangat terkenal, yaitu ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa tutwuri handayani. Di depan, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide. Dan di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, dan sekolah merupakan ladangnya, sedangkan siswa merupakan tanaman jagung atau padinya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menurut beliau pula, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Nah, sahabat pendidikan semuanya, dengan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, ide dan gagasan Ki Hajar Dewantara yang saya angkat adalah merdeka belajar atau pembelajaran yang berorientasi pada anak. Lalu, tantangan menerapkan ide dan gagasan merdeka belajar yang saya hadapi adalah: yang pertama, komitmen saya sebagai guru; yang kedua, skill yang terbatas; yang ketiga, sarana dan prasarana pribadi guru yang kurang; yang keempat, peserta didik; yang kelima adalah dukungan dari pihak sekolah. Lalu bagaimana penerapan merdeka belajar yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah pemetakan kodrat alam pada peserta didik. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik sesuai kodratnya. Yang ketiga, membuat komitmen dan peraturan bersama. Yang keempat, membuat komitmen bersama dengan kelompoknya. Lalu yang kelima adalah peserta didik wajib merasakan kebahagiaan yang merdeka. Sahabat pendidikan semuanya, berikut usaha saya dalam menerapkan merdeka belajar dalam bentuk gambar di era pandemi yang akan segera berakhir ini, insya Allah. Demikian dari saya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Saya Mas Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.